Api di tubuh naga api menyala dengan ganas, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghampiri Chen Ping lagi. Dengan tangan kosong, diam-diam melihat ke arah naga api yang sedang menyerang. Sampai naga api tiba di hadapannya, Chen Ping tidak berniat menghindar atau melawan. Hal ini membuat Penatua Yu dan Wei Qing sedikit bingung. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan?" Wei Qing berteriak keras. Tapi saat ini, naga api telah menelan Chen Ping dalam satu tegukan dan segera terbungkus api. Tepat ketika Wei Qing gugup dan siap membantu Chen Ping, dia dihentikan oleh Penatua Yu. "Jangan khawatir, nyala api ini mungkin tidak menyakitinya." Penatua Yu akhirnya mengerti bahwa Chen Ping melakukannya dengan sengaja. Pikirkan tentang bagaimana Liu Sitong menggunakan teratai sihir hitam kemarin, tetapi pada akhirnya nyala api itu bahkan tidak melukai Chen Ping sama sekali. Dan sekarang api ekstrim Zuling seharusnya tidak mampu melukai Chen Ping. Meskipun Penatua Yu lebih bingung tentang metode apa yang digunakan Chen Ping untuk menghindari rasa takut terhadap api, Chen Ping harus percaya diri jika dia berani berdiri diam. Melihat Chen Ping ditelan naga api, Zuling mencibir. "Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, tetapi kamu berani memintaku untuk bertaruh." Zuling tersenyum dingin, memandang ke arah Penatua Yu dan berkata, "Penatua Yu, saya sudah menang, murid hidup atau hidup." "Nona, hasilnya belum ditentukan, masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan ini sekarang," kata Penatua Yu. "Penatua Yu, muridmu telah ditelan oleh api pamungkasku. Beraninya kamu mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti. Jika kamu tidak menyelamatkannya, muridmu akan terbakar menjadi abu." "Mengerti, Penatua Yu, bagaimana Anda masih berani mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti dan tidak repot-repot menyelamatkan orang sama sekali?" "Terbakar menjadi abu. Apakah aku begitu mudah terbakar menjadi abu?" Pada saat ini, suara Chen Ping keluar dari kobaran api. Segera setelah itu, api di sekitar Chen Ping dengan cepat padam, dan naga api itu juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Chen Ping berdiri dengan tenang di depan Zuling. Tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat naga apinya menghilang dan Chen Ping tidak terluka sama sekali, Zuling sedikit bingung. "Kenapa tidak mungkin? Api pamungkasmu terlalu lemah dan tidak bisa melukaiku sama sekali. Sekarang, aku akan melawan. Kamu harus berhati-hati." Telapak. Melihat api pamungkas di telapak tangan Chen Ping, semua orang memandangnya dengan tidak percaya, karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api pamungkas Chen Ping. Api merah itu memancarkan suhu yang mengejutkan. Meski hanya ada bola kecil, suhu di sekitarnya akan langsung naik. Bahkan udara mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan api. Chen Ping hanya melambaikan tangannya, dan api berkobar di sekitar Zuling. Zuling berteriak, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. "Berhenti, jangan sakiti wanita tertua." Setelah melihat ini, Penatua Yu buru-buru berkata kepada Chen Ping, "Jangan khawatir, dia tidak akan terluka." Chen Ping tersenyum, lalu menatap Zuling dan berkata, "Apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, aku akan membiarkan api membakar pakaianmu dan membuatmu telanjang kepada semua orang." Ketika Zuling mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia akan menjadi sangat marah. Ketika Wei Qing di samping mendengar kata-kata Chen Ping, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berbisik, "Adik laki-laki, cepat bakar pakaian kakak perempuan." Jika dia bisa melihat Zuling tanpa pakaian, Wei Qing akan melakukannya mungkin mati. Semua bersedia. Meskipun Wei Qing berbicara dengan suara rendah, Penatua Yu masih mendengarnya, jadi dia menatap tajam ke arah Wei Qing sehingga dia sangat takut sehingga Wei Qing tidak berani berbicara. "Aku kalah, aku mengaku kalah," kata Zuling tak berdaya. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Bahkan Zihuo bukanlah tandingan Chen Ping. Melihat Zuling mengaku kalah, Chen Ping melepaskan Zihuo dan berjalan menuju Zuling. Tapi ketika dia tiba di depan Zuling,
mata Zuling tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Orang ini tiba-tiba menyerang Chen Ping. Chen Ping tertegun dan langsung menjadi marah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Zuling, lalu mengendalikan Zuling dengan backhandnya. Bang bang bang. Chen Ping langsung memompa ke arah tonjolan di punggung Zuling. Tamparan demi tamparan dengan sangat keras. Ah, lepaskan aku, lepaskan aku. Zuling dikendalikan oleh Chen Ping dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengenai area sensitifnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sama sekali. Wei Qing dan Penatua Yu sama-sama tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Chen Ping akan berani menyerang tempat Zuling. Orang mesum besar, lepaskan aku akan membunuhmu. Zuling merasa malu dan kesal, dan berteriak pada Chen Ping. Chen Ping tidak peduli, dia hanya memukulinya. Aku ingin memberimu pelajaran. Kamu harus jujur. Karena kamu sudah kalah, kamu masih berani melakukan serangan diam-diam. Jika kamu tidak berada di gerbang Xian, kamu pasti sudah lama mati. Chen Ping juga marah dan tidak mau berhenti sama sekali. Wei Qing dan Penatua Yu terkejut dan cemas. Adik laki-laki, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Wei Qing memandang Chen Ping dengan iri dan berkata, meski begitu, Wei Qing berharap dia bisa melangkah maju dan menamparkan wajah Zuling. Itu adalah serangan diam-diam. Ini memang tidak etis. Berhenti, cepat berhenti. Penatua Yu juga berteriak, tetapi Chen Ping tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, Zuling tidak tahan lagi, menangis, dan mulai mengakui kesalahannya. Aku salah. Aku menyerah. Berhenti berkelahi. Teriak Zuling. Mendengar Zuling mengatakan ini, Chen Ping melepaskan tangannya, tetapi wajah Zuling penuh dengan keluhan, dan dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari Sekte Xian, semua orang menghormatinya, dan murid-murid itu gemetar hanya dengan melihatnya. Zuling selalu berperilaku seperti dewi yang dingin, tetapi sekarang, dia ditangkap dan dipukuli. Dia dipukuli di depan orang lain. Kesenjangan psikologis ini membuat Zuling merasa dirugikan. Namun, meski merasa sedih, Zuling sebenarnya memiliki emosi yang aneh terhadap Chen Ping. Seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dapat menahannya dan mengalahkannya, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan Zihuo sangat kuat, terutama karena Chen Ping tidak menjilat dirinya sendiri sama sekali. Seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa di antara murid-murid batin itu, setiap dari mereka akan menjilat bibir mereka ketika melihatnya, berlutut dan menjilat bibir mereka sendiri. Tapi Chen Ping tidak menjilat, yang membuat Zuling merasa Chen Ping berbeda dari yang lain. Jadi semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak perasaan berbeda yang dirasakan Zuling terhadap Chen Ping. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika Chen Ping melakukan ini, saya pasti akan menghukumnya ketika dia kembali. Penatua Yu buru-buru berjalan menuju Zuling dan berkata. Zuling melirik ke arah Penatua Yu dan berkata, siapa yang memintamu untuk menghukumnya? Kita sedang berperang. Kita pasti akan terluka. Jangan menghukumnya. Penatua Yu tercengang, bahkan memaafkan Chen Ping. Apa yang terjadi? Wanita sangat sulit untuk dipahami. Setelah Zuling selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, aku kalah. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja secara langsung. Aku ingin cara untuk memadamkan api. Kata Chen Ping langsung. Baru saja, Chen Ping berkata dia ingin Zuling telanjang dan menari, itu hanya untuk menakutinya. Chen Ping tidak akan terlalu membosankan. Dia datang ke Sekte Xian untuk mencari metode fusi dengan api pamungkas. Jika Zuling memahami hal ini, maka tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte tua gila itu. Bagaimana cara memadukan api pamungkas? Zuling tertegun sejenak,
lalu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak mempersulitku? Bagaimana saya tahu cara memadukan api pamungkas? Dua api pamungkas yang baru saja kualami adalah mereka terpisah satu sama lain. Jika aku tahu cara memadukan api pamungkas, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Chen Ping tahu bahwa Zuling mengatakan yang sebenarnya. Dua api pamungkas Zuling juga baru saja dipisahkan, dan mereka hanya mengandalkan rotasi cepat, sepertinya menyatu. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Chen Ping melihat bahwa Zuling tidak mengerti sama sekali, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Apakah kamu tidak memiliki persyaratan lain? Zuling melihat Chen Ping tampak sangat kecewa, jadi dia bertanya. Anda tahu, dia adalah kecantikan yang langka. Sekarang ketika Chen Ping diminta untuk mengajukan syarat, dia hanya menyebutkan fusi api, dan sepertinya tidak menyebutkan hal lain sama sekali. Mungkinkah aku kurang menawan? Tidak, apalagi yang bisa aku minta? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ketika Zuling melihat ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Jika Chen Ping mengintip kecantikannya dan menuntut tubuhnya, Zuling tidak akan marah, tetapi akan senang karena dia menarik. Tapi sekarang Chen Ping tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Zuling mulai ragu bahwa dia adalah dia, jadi dia meminta Zuling melepas pakaiannya dan melihatnya. Nona, aku datang menemuimu kali ini, dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Melihat ini, Penatua Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tetua Yu, apakah terjadi sesuatu lagi? Zuling bertanya. Penatua Yu mengangguk, Penatua Hu dipenjara karena menentang Huo Yuanting dan akan dipenjara selama 30 tahun. Apa? 30 tahun? Zuling terkejut, Huo Yuanting ini sudah keterlaluan. Dia hanya penjabat pemimpin sekte, tapi dia sangat lancang. Juga, Huo Dong sudah kembali. Nona, harap berhati-hati, kata Penatua Yu. Zuling mengerutkan kening, orang ini benar-benar berani kembali. Saya pasti akan membunuhnya ketika saya melihatnya. Nona, Anda harus bersabar, jika tidak, sekte Xian kami tidak akan memiliki harapan. Prioritas utama, Nona, adalah mempercepat kultivasi Anda. Saat Anda menerobos ke alam Mahayana, kami dapat membiarkan Penatua Cui membuka keilahian, gunung berapi dan dapatkan segel api ilahi. Kemudian wanita tertua bisa menjadi penguasa sekte ini. Huo Yuanting selalu ingin membuka gunung berapi suci. Dia bertanya pada Cui. Para tetua telah membicarakannya beberapa kali, tetapi Penatua Cui tidak pernah setuju. Petik 2. Sekarang pemimpin sekte lama sedang sakit dan durasi kesadarannya tidak jelas. Cara untuk mengizinkan Penatua Cui membuka gunung berapi ilahi hanya dapat disetujui oleh semua tetua. Tapi jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan setuju untuk membuka gunung suci itu sampai Anda mencapai alam Mahayana. Penatua Yu mengikuti Zuling dan berkata, Elder Yu, terima kasih atas kerja keras Anda, terutama Elder Hu. Mohon pikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat menyelamatkannya. Jika dia benar-benar ditahan selama 30 tahun, Penatua Hu sama sekali tidak berguna. Zuling berkata dengan ekspresi khawatir. Hei, ayo kita coba yang terbaik, tapi itu pasti sulit. Penatua Yu menghela nafas, dan kemudian bertanya, Nona, apakah Anda melihat pemimpin sekte lama baru-baru ini? Apakah kondisinya menjadi lebih baik? Negara. Petik 2. Penatua Yu terdiam setelah mendengar ini, karena situasinya sama ketika mereka pergi menemui pemimpin sekte lama. Dia bahkan curiga bahwa Huo Yuanting sengaja meminta mereka untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama ketika dia sakit. Nona, tolong jaga dirimu. Selama Huo Yuanting tidak mendapatkan segel api ilahi, kami akan punya solusinya.
kata Penatua Yu. Zuling mengangguk dengan berat, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan segel api ilahi. Penatua Yu membawa Chen Ping dan yang lainnya pergi, tetapi Zuling berteriak kepada Chen Ping, adik laki-laki, tunggu sebentar, karena saya kalah, saya harus mengungkapkan sesuatu. Chen Ping tetap di belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak tahu apa yang akan dikatakan Zuling. Wei Qing juga terlihat iri, tapi ditarik oleh Penatua Yu. Kakak senior, bagaimana kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu? Jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri, lupakan saja. Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Setelah Penatua Yu dan Wei Qing pergi, Chen Ping bertanya kepada Zuling.